Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Gimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jadi ini penampakan ikan-ikan kita yang kemarin sakit, trouble, dan akhirnya mati. Oke. Ini kan musimnya baru sedikit ekstrim ya teman-teman ya. Agak ekstrim ini. Jadi buat teman-teman selalu jaga kesehatan ikannya, jaga kebersihan akuariumnya juga. Jadi konten kali ini saya mau membahas tentang macam-macam penyakit ikan gapi. Jadi ada beberapa itu yang sering kita temui bagi pencinta ikan gapi. Sebelum kita lanjut ke pembahasan penyakit ikan gapi, jangan lupa teman-teman subrek dan tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa di komen, like, dan share ke teman-teman yang lain agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten yang bermanfaat. Oke, mari kita bahas satu persatu. Jadi sebenarnya penyakit-penyakit ikan gapi itu disebabkan dari ikan yang stres teman-teman. Jadi ketika ikan stres, otomatis daya tahan tubuhnya juga akan menurun. Jadi usahakan dalam pemeliharaan ikan gapi jangan sampai ikan kita itu stres. Jadi dari airnya kita jaga, misal kita perlu kasih ganggang air atau tanaman-tanaman, itu juga bagus buat gapi karena habitat asli gapi itu kan dia di alam juga banyak tumbuhan-tumbuhan seperti itu. Jadi untuk penyakit gapi yang pertama paling sering ditanyakan teman-teman pencinta gapi. Jadi sering ada yang tanya kepada saya, Mas, bagaimana cara penanganan white spot? Nah, jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah white spot. White spot ini biasanya tanda-tandanya itu kalau teman-teman lihat di karakternya ya, ikan kita itu suka gesek-gesekin badannya di misal di filter atau di ujung-ujung apalah, pokoknya di akuarium atau di batu-batuan gitu. Jadi kayak mereka itu gatel-gatel kayak gitu. Lah itu salah satu tanda-tanda white spot. Lah untuk tanda-tanda selanjutnya, kalau udah naik ke tahap selanjutnya, white spot itu dia ditandai ada bintik-bintik putih di sekujur badan, terutama di ekor dorsal, biasanya paling kelihatan di situ. Terus nanti nyebar itu. Untuk white spot sendiri disebabkan oleh elektroparasit. Dan sebenarnya white spot ini termasuk mudah ya teman-teman ya. Maksudnya termasuk penyakit yang tidak ganas, asalkan cepat ditangani seperti itu. Nah, untuk jamur yang levelnya itu di atasnya itu ada jamur kapas. Nah, kebetulan saya tidak ada contohnya, jadi nanti saya carikan di Google dulu ya. Jamur kapas itu dia levelnya di atasnya white spot. Tapi kalau untuk jamur kapas sendiri, jamurnya itu dia timbul ngeblok gede gitu kayak gitu. Gak cuma sekedar bintik-bintik kayak white spot. Lah ini levelnya di atas. Nah, untuk ikan yang terkena penyakit ini, cara penanganannya seperti apa? Sebelumnya kita lihat ikan kita itu yang sakit ada berapa jumlah, ada berapa banyak di akuarium. Misal di akuarium hanya ada 1 ekor, berarti tinggal kita ambil ikannya, kita karantina, kasih tempat wadah sendiri. Sedangkan kalau yang terkena jamur itu setengahnya, berarti itu tandanya air kita sudah rusak. Lah itu penanganannya juga nanti tidak perlu dikarantina, tapi kita langsung pakai wadahnya, pakai medianya. Jadi yang pertama itu teman-teman siapkan heater, terus penghangat suhu itu loh teman-teman ya kalau nggak tahu heater. Terus yang pertama, yang selanjutnya kita kasih garam, garamnya secukupnya aja. Terus untuk obatnya itu ada macam-macam ya teman-teman ya. Teman-teman bisa nyari di toko-toko ikan hias, biasanya mereka menyediakan obat jamur.
Lah selang beberapa 3 hari sampai 1 minggu misal sudah ada perubahan, segera ganti air 70% biar ikannya nggak mabuk obat, seperti itu. Terus untuk penyakit yang kedua yaitu kolumnaris dan juga jamur mulut. Biasanya itu dia menyerangnya itu bagian mulut. Terus untuk tahap selanjutnya dia nyerang di badan-badan, terutama di bagian tengah ya. Jadi lebih seringnya itu di badan. Nah biasanya kalau jamur kolumnaris ini, kalau setelah dia menyerang ke badan, badannya itu bisa berlubang teman-teman. Jadi sebentar saya kasih lihat ikannya. Nah, penampakannya jawabannya seperti itu teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat di sini di badan ada lubang kan teman-teman. Nah, ini disebabkan tadi penyakit tadi. Dan penyakit ini cara penanganannya kalau untuk saya pribadi sama. Jadi kayak white spot atau jamur kapas. Dan penyakit ini menular ya teman-teman ya. Jadi segera karantina dan obati ikan kita. Jangan sampai satu ikan membunuh semua ikan yang ada di satu tempat sama dia. Dan untuk penyakit gapi selanjutnya yaitu adalah fin rot. Ini juga kasus yang sering ditemui di kalangan pencinta ikan gapi ya teman-teman ya. Jadi fin rot itu apa? Fin rot itu adalah pembusukan pada sirip ikan. Biasanya disebabkan oleh bakteri Aeromonas. Maksudnya bakteri Aeromonas, Pseudomonas atau Vibrio. Jadi penyebabnya itu biasanya dari kualitas airnya itu sangat buruk atau sudah rusak. Jadi teman-teman harus perhatikan airnya. Jangan sampai rusak. Terus bisa juga disebabkan oleh suhu dingin. Nah, seperti untuk kali ini teman-teman ya. Untuk saat ini ada beberapa teman itu yang mengeluh karena suhu di sini dingin. Kemarin itu beberapa kali hujan terus-terusan, jadi airnya jadi dingin dan akhirnya untuk beberapa ikan dia nggak kuat. Akhirnya sakit lah dia. Terus juga biasanya disebabkan oleh tebar padat. Nah, tebar padat ini juga berbahaya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman belum bisa main di air, saya sarankan jangan tebar padat. Jadi misal kapasitasnya hanya 5 ekor ya dikasih 5 ekor saja, tidak usah banyak-banyak. Nah, untuk cara penyembuhannya kalau untuk saya itu sama seperti yang lain. Seperti kayak jamur-jamuran, biasanya saya karantina ikan, saya kasih wadah sendiri, saya kasih garam, terus saya kasih obat. Obatnya juga teman-teman bisa nyari di toko-toko ikan hias. Terus untuk fin rot sendiri biasanya itu kalau yang paling kelihatan di ikan-ikan yang berwarna putih kayak HB wet gitu. Jadi kalau teman-teman punya HB wet dan dia ada fin rot, kena fin rot di ekor misal, itu di ekor kelihatan. Jadi kayak ekornya itu kayak sobek-sobek gitu loh teman-teman ya. Kayak sobek terus ada bercak-bercak darahnya. Nah, itu fin rot teman-teman. Jadi kalau ada fin rot bisa teman-teman sendiriin. Atau misal pengen cepat sembuh, tapi saya tidak menyarankan buat teman-teman yang belum terbiasa atau buat ikan-ikan yang mahal misal takut mati, itu dengan cara dipotong. Jadi dipotong bagian yang kena fin rot itu lebih cepat. Tapi saya tidak menyarankan buat teman-teman yang masih ragu-ragu atau takut. Jadi misal takut bisa pakai solusi obat. Untuk penyakit selanjutnya itu mata menonjol keluar.
Jadi untuk mata menonjol keluar ini, kalau saya pribadi, saya seumur-umur baru menemukan satu kasus di farm saya. Ikannya itu jadi matanya itu keluar gede, terus lama-lama pecah teman-teman. Jadi ya pecah kayak keluar darah kayak gitu, merah-merah itu di mata. Lah itu kalau untuk penyakit ini dia tidak membunuh, tapi biasanya terus buta. Jadi mata sebelahnya itu dia nggak bisa lihat. Terus untuk penyakit selanjutnya ini termasuk penyakit yang jarang, yaitu penyakit selanjutnya parasit Camellanus, atau kalau saya bilangnya itu cacing anal. Jadi kalau cacing anal itu teman-teman biasanya lah, untuk cacing anal ini agak susah ya dideteksinya, karena sebelum terkena cacing itu tanda-tandanya tidak ada. Jadi sebelumnya saya sudah membahas tentang cacing anal di konten sebelumnya, nanti saya bagi link di bawah di deskripsi. Jadi dulu saya pernah bahas tentang cacing anal. Jadi cacing anal ini ketika dilihat dari perilakunya dia tidak kelihatan kalau tanda-tanda akan sakit, karena untuk makan dia tetap biasa, untuk renang-renang, maksudnya keseharian dia itu juga biasa kayak yang lain, normal lah seperti itu. Nah nanti untuk tahap selanjutnya dia akan keluar merah-merah itu kayak cacing dari anal. Lah itu udah tahap di selanjutnya. Dan cacing anal ini kalau di pengalaman saya, karena saya pernah juga kena cacing anal dan teman-teman juga ada beberapa yang kena. Cacing anal ini rata-rata untuk pemeliharaan outdoor. Jadi kolam outdoor, kolamnya luas, itu lebih rentan kena cacing anal. Dan untuk penyebabnya sendiri saya sendiri kurang paham, dan saya nyari di informasi-informasi yang lain juga kayaknya nggak ada, belum ada itu penyebabnya itu apa, masih sedikit misterius ya. Nah kembali ke tadi, jadi ikan yang rawan kena cacing anal itu ikan outdoor, dan juga ikan yang sering dikasih pakan hidup kayak cacing sutra, cacing darah, kutu air itu juga bisa. Tapi kalau untuk kasus yang sering saya lihat, biasanya dia dikasih cacing darah atau cacing sutra, akhirnya terkena cacing anal. Lah untuk cacing anal sendiri saya pernah juga eksperimen di konten sebelumnya. Saya anakan, maksudnya saya itu kan kebetulan yang kena dulu betina, jadi saya sendiriin dan akhirnya dia malah beranak. Nah setelah beranak saya perhatikan anakannya, tidak ada yang terkena cacing anal. Jadi cacing anal tidak menurun ke anakan. Tapi misal mungkin bisa jadi kalau tempatnya masih sama, masih satu wadah itu juga, bisa jadi kena juga nanti anakannya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada menemukan kasus seperti itu, segera sterilisasi. Apa ibu nih? Maksudnya disterilke pokoknya disterilke tempat media beternak kita itu. Untuk obatnya sendiri kalau saya pribadi belum pernah mencoba, tapi teman-teman itu ada yang pernah eksperimen pakai obatnya. Jadi kalau untuk cacing anal tuh obatnya ada levamisol atau ergamisol, terus juga ada kumbantrin, bisa juga pakai askamek. Nah untuk cara penanganannya, teman-teman sendirikan ikan kita yang terkena cacing anal, dikasih wadah sendiri, terus kita sterilkan wadah sebelumnya. Jadi misal HB Blue kita ini dia kena cacing anal, misal ada satu kena cacing anal,
kita bersihkan wadahnya semua, kita sterilkan. Yang satu tadi kita sendirikan. Lah untuk ikan yang disendirikan itu tadi kita kasih garam, baru kita kasih obat. Dosisnya kira-kira aja, jangan sampai over lah. Nah untuk kasus ini susah karena mesti mati. Bukan mesti, maksudnya kebanyakan ikan nanti mati walaupun diobat dan cacingnya bisa keluar. Itu ada beberapa nanti juga yang mati, tapi di tempat teman ada juga yang dia hidup sih. Jadi kebetulan ini ikan dari teman. Kemarin ada teman yang melihara di outdoor, terus juga makan kesehariannya itu cacing sutra, dan akhirnya banyak yang terkena cacing anal. Jadi ini bukan ikan peliharaan saya, kebetulan ini ikan dari teman. Jadi penampakannya seperti ini cacingnya. Ini kalau ditarik dia ada banyak. Penyakit selanjutnya yang biasa juga kita temui yaitu tulang bengkok atau skoliosis. Jadi biasanya yang kena kasus seperti ini itu ikan yang dalam masa pertumbuhan. Jadi biasanya kita tuh temui ikan masih kecil-kecil itu, maksudnya masih remaja lah, maksudnya masih juve-juve itu kadang terkena kasus seperti ini, penyakit seperti ini. Nah untuk penyakit tulang bengkok dia tidak menular, jadi kita nggak usah khawatir kalau misal ada yang bengkok. Tapi saya tidak menyarankan untuk di breed, tidak menyarankan untuk dijadikan induk. Karena apa? Karena tulang bengkok ini kan dia genetik ya, jadi nanti dia bisa menurun ke anak-anakannya. Jadi misal betinanya tulangnya bengkok seperti ini, nah nanti ketika ini saya jadikan indukan, yang terjadi anakan bengkok juga, dia ngikut genetik dari ibunya seperti itu. Ini penampakan dari samping seperti ini. Jadi bengkok itu dia macam-macam, ada yang ekornya, ada yang badan agak ke tengah itu seperti itu. Jadi itu tadi teman-teman, penyakit-penyakit ikan gapi yang paling sering kita temui. Sebenarnya penyakitnya itu ada banyak, tapi kebetulan itu yang sering terjadi dan juga sering ditanyain ke saya. Jadi beberapa itu ada yang ngeluh, terutama akhir-akhir ini nanyain gimana cara penanganan, terus obatnya apa, seperti itu. Jadi saya simpulkan lebih baik kita mencegah daripada mengobati, sekaya pepatah-pepatah ngono lah. Jadi kalau untuk pencegahannya sendiri itu yang pertama jaga parameter dan suhu air. Jadi ikan gapi itu dia tidak kuat atau tidak tahan di suhu yang terlalu dingin atau terlalu panas. Nah itu nanti menyebabkan, kalau terlalu dingin itu dia menyebabkan banyak hal kayak fin rot, terus jamur juga, karena jamur itu dia lebih cenderung berkembang biaknya lebih cepat di suhu dingin daripada panas. Terus untuk selanjutnya beri pakannya itu jangan sampai berlebihan, jangan sampai ada sisa, terutama pakan jenis pelet. Apalagi di suhu yang sangat dingin seperti ini, yang dingin kayak gini tuh ketika ada sisa pakan beberapa hari itu pasti dia jamur teman-teman, sisa pakannya itu akan jamur. Nah terus untuk cara pencegahan yang nomor 3 itu ya kita harus pandai-pandai merawat akuarium. Jadi misal ada kotoran di bawah ya kita sifon, misal airnya sudah lama ya kita gantinya itu monggo sih, mau 70% atau hanya 30%,
atau 100%, lah itu monggo teman-teman yang tahu keadaan ikannya dan juga airnya teman-teman di situ tuh seperti apa. Itu kita harus rajin-rajin. Terus untuk selanjutnya yang biasanya itu dilupakan, itu kalau ada ikan mati dibiarkan. Nah, sedangkan itu bahaya teman-teman. Jadi kalau ada ikan mati ya segera diangkat, jangan sampai penyakitnya itu nular ke ikan-ikan yang lain. Terus ketika ada ikan sakit segera dikarantina. Nah, ini kasusnya ini saya juga pernah ngalamin. Jadi ketika ada ikan sakit tuh saya diemin. Jadi tak biarin di situ, akhirnya nyebar ke ikan-ikan yang lain. Nah, itu saya pernah ngalamin juga. Jadi buat teman-teman ketika ngelihat ikannya sakit segera diangkat. Oke, mungkin itu aja konten pada sore hari ini. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Oke, itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu air.